Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Nur Fendi Effendi channel Salam Anak Pulau. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk membahas bagaimana caranya untuk membuat layang-layangan kita menjadi lebih seimbang. Jadi untuk mendapatkan layang-layangan yang seimbang, kita harus membuat kerangka yang benar-benar seimbang, karena kuncinya itu ada pada rangka layang-layangan kita. Oke teman-teman, langsung aja kita bahas bagaimana caranya ya teman-teman. Bagi teman-teman yang masih pemula seperti saya, bisa mengikuti cara dan ukuran yang saya bagikan. Untuk menjadikan layang-layangan yang bagus dan seimbang, terlebih dahulu harus kita perhatikan bambunya, ya, bambu yang akan kita jadikan rangka layang-layangan. Jika ada bagian-bagian yang bengkok, maka harus kita luruskan dulu teman-teman, dengan cara dibakar menggunakan api. Nah, dapat kita lihat ya teman-teman, ini adalah bambu yang sudah saya luruskan. Awalnya bambu ini sedikit bengkok. Nah, sebelum membakar, bambunya terlebih dahulu kita olesi dengan minyak goreng. Tapi bambunya jangan digoreng ya teman-teman. Oke, sekarang kita bahas satu persatu ya teman-teman semuanya. Yang ini adalah rangka utama atau tulang tengah ya teman-teman, panjangnya 115 cm. Untuk ketebalan bagian atas 1 cm dan ke bawahnya 0,8 cm. Jadi semakin ke bawah dia semakin mengecil ya teman-teman. Yang ini untuk bagian sayap utama. Bagian ini harus benar-benar diperhatikan. Bagian ini ada 2 batang bambu dan dibikin semirip mungkin ya teman-teman, atau dibikin gambar agar lengkungan atas bawahnya benar-benar sama. Bagian kedua ujungnya harus kecil dan usahakan agar rautannya itu membulat, tapi kulitnya jangan dibuang ya teman-teman. Semakin ke tengah semakin menebal agar rangka sayap layangan kita lebih kuat. Jadi saat ada angin kencang, rangka layangan kita itu tidak mudah patah ya. Sisi kiri dan kanannya wajib sama agar lengkungan sayapnya tetap sama. Panjang rangka sayap ini saya bikin 65 cm kiri dan kanannya, jadi totalnya itu 130 cm. Yang ini rangka bagian ekor atau bagian bawah yang akan saya bentuk seperti bulan sabit ya teman-teman. Bagian ini harus lebih kecil atau lebih tipis dari bagian sayap utama. Kuncinya agar layangan kita tidak berat ekor. Untuk ukuran panjangnya totalnya 140 cm dan 180 cm. Jadi bagian ekornya ada 2 batang juga ya teman-teman. Tahap selanjutnya ialah cara memposisikan bambu rangka layangan yang benar ya teman-teman. Bagian kulit bambunya kita posisikan di sebelah dalam lengkungan. Ingat, di sebelah dalam, bukan di bagian luar ya teman-teman. Nih yang saya tunjukkan di layar ini adalah bagian kulit dari bambu. Fungsinya agar rangka layangan menjadi lebih kuat, tidak mudah patah saat ada angin kencang. Untuk bagian ekornya juga sama, bagian kulit di sebelah dalam lengkungan. Ingat, di sebelah dalam lengkungan teman-teman, bukan di sebelah luar. Lanjut ke tahap ukuran. Untuk bagian dada sayap utama, jarak antara bambu sayap yang atas yaitu saya bikin 40 cm ke bawahnya ya teman-teman. Dari atas ke bawah itu 40 cm. Untuk bagian ekornya, dari rangka sayap bagian bawah sampai ke rangka paling bawah jaraknya 35 cm. Ya, saya 35 cm. Untuk
bagian kepala ukurannya 12 cm kali 12 cm ya. Perhatikan dari yang memang, dan bambu yang di bagian kepala ini sengaja saya lebihkan agar nanti bisa dibikin variasinya atau didekorasi ya teman-teman. Perhatikan sekali lagi untuk bagian ini 12 cm kali 12 cm. Jadi ngukurnya itu dari rangkanya teman-teman, bukan dari benang tapi dari rangka. Nah yang ini yang berbentuk kuping ini berfungsi sebagai penahan busur dengung. Ini terbuat dari rotan. Sekarang kita masuk ke tahap yang tidak kalah penting ya teman-teman semuanya. Perhatikan benang-benang ini. Benang-benang ini berfungsi sebagai penahan rangka sayap. Jadi jarak dan ukuran benang-benang ini antara kiri dan kanannya harus benar-benar sama ya teman-teman, agar rangka layang-layangan kita ini benar-benar seimbang. Apalagi yang ini adalah sayap utama. Nah sekarang kita lihat untuk jarak sambungan antara sayap atas dan sayap bawahnya. Saya bikin 5 cm. Jangan terlalu dekat ke dalam ataupun terlalu jauh ke ujung, apalagi kalau sampai terujung ya teman-teman, itu bahaya, sangat-sangat berbahaya. Sekarang kita coba untuk melihat lebih dekat lagi antara sambungan ikatan demi ikatan, rangka demi rangka ya teman-teman. Ini adalah bagian bawah. Yang ini adalah bagian belakang dari layang-layangan. Dan yang ini bagian depan. Oke, sekali lagi perhatikan untuk posisi bagian kulitnya agar teman-teman nanti tidak keliru. Ini bagian kulitnya, nah, perhatikan baik-baik ya teman-teman. Jadi untuk benang-benang skor itu teman-teman bisa bikin tergantung dengan selera teman-teman mau seperti apa. Yang penting antara kiri dan kanannya tetap sama. Nah ini adalah ukuran dari rangka layangan yang tadi ya. Jadi teman-teman bisa mengikuti ukuran-ukuran ini. Selamat mencoba dan semoga berhasil. Insya Allah kedepannya akan saya buatkan video tutorialnya ya teman-teman. Cukup sekian dulu dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian dan banyak kekurangan. Yang baik itu datangnya dari Allah, yang salah itu datangnya entah dari mana. Jika ada kritik dan saran, coret-coret aja di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan loncengnya, agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video saya yang berikutnya. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ala pulau.